Nama Ramon Tanque kini menjadi topik hangat di kalangan bobotoh. Striker asal Brasil itu diboyong Persib Bandung dengan reputasi sebagai pencetak gol ulung di Liga Kamboja. Namun hingga kini ia belum berhasil mencetak 1 gol pun untuk Maung Bandung. Dari 7 penampilan, 5 di ajang BRI Super League 2025-2026 dan 2 di kompetisi Asia, Ramon masih mandul. Padahal musim lalu, ia tampil gemilang bersama Visa KFC dengan koleksi 21 gol dan menyandang gelar top skor. Meski demikian, pelatih Persib Bojan Hodak tetap tenang. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan tak ada tekanan khusus untuk Ramon. Menurutnya, kemenangan tim lebih penting daripada siapa yang mencetak gol. Saya tidak memberi ultimatum. Yang terpenting bagi saya dan Ramon adalah kemenangan tim. Siapapun boleh mencetak gol. Lebih baik lagi jika banyak pemain bisa mencetak gol, ujar Hodak. Lini depan Persib sendiri sejatinya masih menunjukkan tajinya. William Barros terus mencetak gol secara konsisten, sementara Andrew Jung juga sudah membuka rekening golnya. Hodak pun yakin jika Ramon mulai mencetak gol, kekuatan lini serang Persib akan makin menakutkan. Jung sudah cetak gol, Barros juga terus mencetak gol. Kalau Ramon bisa mulai menjebol gawang lawan, itu akan luar biasa. Selain itu, dia juga sangat aktif melakukan pressing, bahkan jadi pemain dengan pressing terbanyak di tim, puji Hodak. Ramon sendiri menandatangani kontrak 2 tahun bersama Persib dengan harapan ia bisa menjadi penerus striker ikonik David Da Silva yang kini bermain untuk Malut United FC. Kini tinggal menunggu waktu kapan si Tanque benar-benar meledak di Stadion GBLA. Gelandang muda Persib Bandung Nazril Alvaro Syahdan mengungkapkan rasa bangganya karena bisa menjadi bagian dari timnas U17 Indonesia. Pemain asal Bandung ini memulai debutnya di skuad Garuda Muda setahun lalu, setelah sebelumnya sempat tampil 4 kali bersama timnas U16. Pelatih Nova Arianto kembali mempercayakan tempat kepadanya, dan hingga kini Nazril telah tampil dalam 14 laga, menunjukkan bahwa perannya cukup penting dalam tim. Saat ini timnas U17 sedang menjalani persiapan intensif menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Nazril menegaskan bahwa persiapan dilakukan dengan sangat serius karena mereka memiliki ambisi besar untuk melangkah jauh di ajang tersebut. Latihan jangka panjang juga digelar agar kekompakan dan performa tim semakin solid. Bisa menjadi bagian dari timnas untuk ajang sebesar Piala Dunia adalah pengalaman luar biasa, ujar Nazril. Ia berharap bisa memberikan penampilan terbaik dan membantu tim meraih hasil maksimal. Selama lebih dari 1 tahun bersama timnas U17, banyak pelajaran berharga yang ia peroleh. Bertahan dalam skuad yang terus menjalani proses seleksi ketat merupakan pencapaian tersendiri baginya. Nazril mengaku banyak berkembang di bawah asuhan pelatih Nova Arianto dan pengalaman tersebut dijadikannya bekal untuk memperbaiki diri ke depan. Ia juga bertekad membawa ilmu dari timnas ke level klub bersama Persib. Nazril ingin tampil maksimal agar menarik perhatian pelatih Bojan Hodak dan berkontribusi lebih bagi tim. Di sisi lain, ambisi besarnya adalah mencetak prestasi di level internasional dan membawa nama Persib semakin dikenal. Saya ingin membuktikan bahwa pemain muda juga mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional, pungkasnya. Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam masih menyimpan harapan besar untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Bagi penjaga gawang 31 tahun ini, membela Merah Putih adalah impian terbesar dalam karirnya. Ia sempat dipanggil ke timnas senior saat kualifikasi Piala Dunia 2019 zona Asia, namun kala itu hanya menjadi cadangan dan belum mendapat kesempatan bermain. Semua pemain pasti punya target main di timnas. Meski saya sudah 31 tahun, keinginan itu masih ada, ungkap Teja. Ia menyadari bahwa menembus skuad timnas Indonesia bukan hal mudah, terutama dengan banyaknya pemain berkualitas yang kini mengisi tim asuhan Patrick Kluivert. Namun, tantangan itu tak menyurutkan semangatnya. Teja terus menunjukkan kerja keras di sesi latihan maupun saat tampil membela Persib. Yang penting terus berusaha. Untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih butuh kerja keras dan latihan yang konsisten, tegasnya. Penjaga gawang asal Painan, Sumatera Barat ini tetap menjadi andalan di bawah Mistar, meski Persib kini juga memiliki kiper asing, Adam Prizibek. Berkat performa stabilnya, Teja kerap menerima pujian dari para bobotoh di media sosial. Saya sebenarnya jarang main media sosial, paling cuma posting lalu ditinggal. Tapi kalau ada pujian dari bobotoh, tentu saya bersyukur dan berterima kasih. Saya masih terus belajar, katanya dengan rendah hati. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dua lawan berat menanti yaitu Irak dan Arab Saudi. Frans Putros, bek timnas Irak yang juga membela Persib Bandung menegaskan bahwa dirinya tak akan membiarkan Indonesia melaju ke Piala Dunia dengan mudah. Ia percaya bahwa timnya Irak akan menjadi yang berhasil lolos. Dari ketiga tim Indonesia, Irak, dan Arab Saudi, Irak yang dijuluki singa Mesopotamia dianggap sebagai salah satu favorit untuk melaju. Namun Frans menyadari bahwa tidak ada jaminan jalan mulus bagi siapapun, termasuk timnya. Ia mengatakan bahwa semua tim akan menghadapi laga-laga krusial yang akan menentukan masa depan mereka di ajang terbesar sepak bola dunia. Timnas Indonesia sendiri juga tengah berjuang keras untuk menciptakan sejarah baru. Menurut Frans, pertandingan-pertandingan ke depan akan berlangsung dengan intensitas tinggi dan membutuhkan perjuangan besar. Saya rasa baik bagi Irak maupun Indonesia, dua laga ini akan menjadi yang paling penting dalam sejarah, ujar Frans dikutip dari Kompas.com. Lebih lanjut, pemain kelahiran Denmark ini menjelaskan bahwa Irak sangat termotivasi untuk kembali tampil di Piala Dunia setelah terakhir kali berpartisipasi pada tahun 1986. Bagi setiap pemain, tampil di ajang tersebut merupakan pencapaian impian. Untuk Irak dan juga Indonesia, kami bermain demi mewujudkan ambisi tampil di Piala Dunia. Jika kami lolos, itu akan menjadi kali kedua bagi Irak, tutup Frans. Sejumlah media asal Thailand memberikan apresiasi kepada Persib Bandung atas kemenangan 2-0 atas Bangkok United dalam laga Grup G AFC Champions League 2 musim 2025-2026 yang digelar di Stadion Pathum Thani, Thailand. Dua gol yang dicetak Edward Jung dan William Barros membawa Persib meraih kemenangan perdana mereka di kompetisi musim ini. Sebelumnya Persib hanya bermain imbang 1-1 saat menghadapi Lion City Sailors dari Singapura. Salah satu media lokal, Boltai, menilai kemenangan Persib atas Bangkok United yang diperkuat pemain Indonesia Pratama Arhan memang layak diraih. Tim tamu Persib Bandung tampil lebih tajam dan sukses mengalahkan Bangkok United dengan skor 2-0, tulis Boltai. Media lain, Main Stand, bahkan membuat judul tajam, Bangkok tak berdaya, tumbang 0-2 dari Persib Bandung. Hasil ini sekaligus mengakhiri cacatan buruk Persib saat menghadapi klub-klub Thailand di ajang ACL2. Musim lalu Persib gagal menang dalam 2 pertemuan dengan Port FC. Kemenangan atas Bangkok United membawa Maung Bandung naik ke peringkat 2 klasemen sementara Grup G dengan koleksi 4 poin. Meski memiliki poin yang sama dengan Lion City Sailors, tim asal Singapura itu masih memimpin klasemen karena unggul head-to-head dengan catatan 5 gol dan 3 kali kebobolan. Sementara itu, Bangkok United turun ke posisi 3 dengan 3 poin. Pelatih Persib Boyan Hodak mengungkapkan kepuasannya atas penampilan anak asuhnya. Ia bahkan menyayangkan keputusan wasit yang menganulir gol kedua Jung karena dianggap offside. Saya senang karena kami bisa membawa pulang 3 poin. Jung berhasil mencetak gol pertamanya dan seharusnya kami bisa menang 3-0 jika 1 gol lagi tak dianulir. Tapi secara keseluruhan, ini hasil yang bagus, ucap Hodak dikutip dari situs resmi Persib. Ia juga menambahkan bahwa tim akan memasuki masa jeda kompetisi. Saya rasa setelah jeda, tim ini akan tampil lebih solid. Pemain mulai saling memahami satu sama lain, dan itu sangat penting untuk perkembangan tim ke depan, tutupnya.